Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Bersama-sama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat Isya dan juga salat tarawih ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada tepat di tanggal 17 Ramadan, ya, bertepatan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, yaitu pertama kali ketika Rasulullah sedang di Gua Hiro, ya. Ketika Rasulullah sedang di Gua Hiro, itulah yang diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa perbedaan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Kalau nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 tahun. Sedangkan Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul Quran 'ala sa'iril kalam ka fadlillah 'ala khalqihi." Keutamaan Al-Quran jika dibandingkan dengan kalam-kalam yang lainnya, bandingannya seperti Allah dengan makhluknya. Kebayang ya? Kalau Allah dibandingkan dengan makhluknya, maka makhluknya itu tidak ada apa-apanya. Maka dalam Al-Quran tidak malu Allah mengumpamakan makhluk apapun sehebatnya. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udun aw ma fawqaha. Jadi makhluk itu kadang diibaratkan oleh Allah, dunia ini tidak ada seharganya bagi Allah, lebih ringan, lebih murah daripada sayap nyamuk. Ya, dunia kita ini tidak ada apa yang dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya seharga satu sayap nyamuk. Seandainya dalam hadis qudsi disebutkan, seandainya seluruh makhluk berkumpul, manusianya, jinnya, hewannya berkumpul, dan mereka meminta semuanya kepada Allah dengan permintaan doa-doanya semuanya, dan Allah kabulkan semua permintaan tersebut, maka niscaya tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk ini tidak ada apa-apanya. Nah, begitu pula Al-Quran sangat utama. Maka hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Kita lihat, Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah, Mekah dan Madinah saat ini menjadi tempat kota yang paling mulia. Betul. Madinah, Haramain Syarifain, 2 kota yang dimuliakan. Saking mulianya, Dajjal tidak bisa masuk. Nanti akhir zaman kalau Dajjal ini mungkin ke Villa Ciaman bisa sampai, ke Jakarta masih sampai, Bogor masih sampai, ya, Bandung sampai Dajjal. Tapi Mekah dan Madinah tidak akan masuk karena dijaga ketat oleh para malaikat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat turunnya Al-Quran. Lalu apa lagi? Tempat waktunya turunnya Al-Quran yaitu Lailatul Qadar. Waktu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah pada malam Lailatul Qadar, Allah berikan pahala seperti ibadah 1000 bulan. Tempatnya dimuliakan, waktunya dimuliakan. Lalu apa lagi? Lihat, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad diangkat menjadi asyraful anbiya, pimpinannya para nabi, paling mulianya para nabi. Bahkan pintu surga ditutup, enggak boleh kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad masuk duluan dan umatnya.
Nabi Adam walaupun pertama diciptakan, Nabi Muhammad kalau belum masuk surga, itu nabi-nabi yang lain masih antri di belakang Nabi Muhammad. Ya, pemegang pintu surga, pemegang kunci surga adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula malaikat Jibril, yang dengannya Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga karena berkahnya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, malaikat Jibril pun diangkat menjadi pimpinannya para malaikat. Maka kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan dua pusaka setelah sepeninggalku. Kalau aku sudah enggak ada, kata Nabi, aku tinggalkan dua pusaka. Apa pusakanya Nabi? Bukan keris, bukan tombak, tetapi Al-Quran wa sunnah. Al-Quran kitabullah wa sunnah Rasulullah. Kitab Al-Quran dan sunnah. Bagaimana tidak hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran kita disiapkan senjata kalau mau melawan Dajjal, tinggal baca awal surat Al-Kahfi 1 sampai 10 atau akhir ya. 10 terakhir ataupun awal terakhir awal surat Al-Kahfi 10. Kalau pengen enggak disiksa di alam kubur, kata Nabi, baca surat Al-Ruh yang lalu, dijamin dibebaskan daripada siksa kubur. Kalau mau enggak miskin, enggak susah hidup, kata Nabi apa? Suruh baca surat Waqiah dan lain sebagainya. Maka ini Al-Quran itu luar biasa mulia. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di momen nuzul Quran ini kita mari mengupgrade diri kita. Bapak-bapak yang ada waktu, kita cari guru-guru di sini ada tafsir Quran, silakan. Mumpung kita masih ada, ya jangan sampai kita pas mau udah akhir-akhir umur kita pengen belajar, tidak ada kesempatan yang ada kita ngajiin yang ada kita ngaji. Maka mari kita mengupgrade terus ya kemampuan kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan tentunya yang paling utama adalah mengamalkan Al-Quran. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ada. Kalau ini bulannya hilang, bulannya ada di bawah, bulannya ada di bawah. Seperti
sepertinya bulannya terhalang awan. Ya, bulannya terhalang awan. Inilah langitnya mendung kan. Gitu ya, mungkin itu di sana belah sana tuh nggak terhalang lumayan. Oke deh, kita akhiri videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.